Baik, sebelumnya apakah suara saya bisa didengar Bapak Ibu sekalian? Mohon konfirmasinya. Alhamdulillah bisa Ustaz. Saya, alhamdulillah. Kita tunggu 5 menit lagi ya untuk menunggu teman-teman yang lain bergabung di kelas ini. Siap Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Kaifa ahwalu ahlikum? Bi khair insyaallah. Tayyibina. ننتظر بعض الإخوان الآخرين كي يشتركوا معنا. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Udah gitu aja, udah gitu aja. Enggak apa. Salah itu. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua yang telah bergabung di kelas baca kitab Akademi Al-Mawahib. Semoga pertemuan kita kali ini dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan diberikan pertolongan. Amin, Allahumma amin. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, apakah Bapak-Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan tentang materi yang kemarin? Jadi di minggu ini, kita ada 4 bab ya, 4 bab. Mulai dari i'rab, bab i'rab, kemudian isim yang mu'rab dan mabni, kemudian yang ke-6 ada pembagian isim, dan yang ke-7 ada sesi analisis, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan sebelumnya Bapak-Bapak Ibu sekalian? Apakah kita share screen dulu ya materinya? Baik. Di materi yang keempat kemarin kita lanjut ya. Jadi di belajar baca kitab itu ada step-stepnya ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ini yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita ingat-ingat bahwasanya belajar harus telaten, step by step, ada langkah-langkahnya, ada bab-babnya yang harus diikuti. Jadi kalau awal-awal ini kok pelajarannya gini-gini aja sih, kok belum ada seperti praktek bacanya, ya memang kita berjenjang ya Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui kita berjenjang agar enak ya, agar semua materi itu tersampaikan dan bisa difahami. Kalau mau kita habiskan langsung bisa, cuma kan nggak paham, kan itu kurang baik. Kita step by step. Nah, di awal kita mempelajari tentang pembagian isim, pembagian kata, kemudian isim, ada fi'il dan ada huruf. Nah, di bab kali ini kita akan membahas i'rab. Oke, apa sih i'rab itu? Kemarin ada pertanyaan, apa itu mu'rab? Terus apa itu isim mufrad? Kemudian apa itu dhamir, apa fungsi dari masing-masing hal tersebut. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan. Sekarang saya akan baca dulu mengapa kita mempelajari bab i'rab. Jadi saya ulangi ya. Ini sebenarnya sudah ada di video ya, di video materi yang saya bagikan tiap hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi. Materi yang sudah saya bagikan itu silahkan untuk dipelajari. Jadi semua sebenarnya sudah saya jelaskan detail di situ. Bahkan di situ saya banyak mengulang-ulang materi agar bisa dipahami. Nah, dalam materi atau video tersebut kalau tidak ditonton ya kan percuma. Ya kan kayak kurang maksimal belajarnya. Jadi silakan ditonton, silakan dipelajari berulang kali. Kenapa kok sih materinya berbentuk video? Ya, tujuannya agar Anda itu bisa mempelajari kapan saja,
di mana saja, dan bisa mengulang-ulang beberapa kali. Mau diulang 10 kali, 15 kali itu bisa. Silakan. Ya. Agar mudah, kalau Anda belum paham, diulangi lagi. Belum paham, diulangi lagi. Belum paham, diulangi lagi, sampai paham. Dan kita juga membuka pintu diskusi di grup. Saya juga sering share atau sering tanyakan, baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan tentang materi hari ini? Nah, silakan digunakan kesempatan diskusi untuk diskusi. Atau Anda ada koreksi tentang materi, silakan disampaikan. Kalau di grup memang dikunci misalnya, silakan bisa jabri saya melalui nomor yang biasa menghubungi Anda. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di kelas ini ada 2 sesi ya. Jadi di sesi pertama ini nanti sekitar 30 atau sampai 40 menit, baru kita nanti ganti ke sesi yang kedua. Linknya sudah saya berikan di grup, nanti saya akan infokan, silakan standby selalu. Oke, kenapa kita mempelajari bab i'rab? Setelah menentukan suatu kata apakah termasuk isim atau fi'il, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan tanda bacanya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Layar saya bisa dilihat ya Bapak ya. Layar saya bisa dilihat ya. PowerPoint-nya bisa dilihat. Bisa, Ustaz. Oke. Kenapa kita mempelajari i'rab? Jadi di awal kita sudah belajar, oh ini isim, oh ini fi'il. Sekarang langkah selanjutnya. Oke, kita sudah tahu ini isim, ini fi'il. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita cara menentukan tanda baca isim tersebut. Atau bagaimana kita cara menentukan tanda baca dari fi'il tersebut. Misalnya saja lafadz alham. Dalnya masih belum ada harakatnya. Nah, kapan kita harus baca fathah? Kapan kita harus baca dhammah? Kapan kita harus baca kasroh? Alhamda atau alhamdu atau alhamdi? Kita bisa mengetahuinya kalau kita paham tentang istilah yang namanya i'rab. Jadi kita bisa membaca alhamdu atau alhamda atau alhamdi kalau kita sudah mempelajari yang namanya bab i'rab. Oke. Siap ya? Jadi i'rab fungsinya apa? I'rab itu untuk mengetahui tanda baca akhirnya. Itu secara garis besar. Nah, secara definisi kitab apa i'rab itu? Secara definisi ilmu nahwu, i'rab adalah perubahan akhir kata dikarenakan adanya perbedaan amil atau penyebab yang masuk pada kata tersebut, baik secara tampak atau dikira-kirakan. Jadi i'rab itu perubahan akhir kata. Jadi dari alhamdu tadi, kenapa bisa alhamdu, kenapa bisa alhamda, kenapa bisa alhamdi, itu disebabkan oleh yang namanya i'rab. Jelas ya? I'rab lawannya itu bina. I'rab itu perubahan akhir kata, kalau bina artinya tidak bisa berubah. Dalam keadaan apapun, dia bentuknya sama saja, tidak bisa berubah. Nah, baik, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan dicatat, nanti silahkan ditanyakan. Jangan sungkan untuk bertanya ya. I'rab dan bina itu sifatnya, kalau mu'rab sama mabni itu apa? Kalau mu'rab itu katanya, fisiknya. Oke? Jadi lafadz kitabun berarti isim yang mu'rab. Atau huwa isim yang mabni. Jadi mu'rab itu fisiknya, kalau i'rab itu sifatnya. Ya. Perbedaan i'rab dan mu'rab. Kalau i'rab itu adalah sifatnya, kalau mu'rab adalah kata yang disifati oleh tersebut alias fisiknya. Begitu juga bina dan mabni. Kalau bina itu sifatnya, kalau mabni itu fisiknya. Jadi sifat itu kan pasti menempati sesuatu atau fisik tertentu. Seperti itu kan. I'rab ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazm. Ya. I'rab rofa, nasab, dan jar, dan jazm. Oke, ini kita nanti akan praktek di akhir saja. Sebentar. Oke, ada pertanyaan dari sini Bapak. Materi yang keempat, kita akan materi yang kelima. Materi yang kelima, layar saya apakah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Materi kelima, layar saya apakah bisa dilihat? Bisa, Ustaz. Bisa, Materi Ustaz, kelima ya? bisa. Materi kelima ya? Ini Mas Ahmad. Pembagian i'rab, Ustaz. Masih materi 4 ya? Oke, saya akan ulangi. Materi yang kelima, layar saya bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian? Bisa, Sudah, Ustaz. Ustaz. Oke, Bisa, materi Ustaz. kelima, bab isim dan fi'il yang mu'rab dan yang mabni. Oke, langsung. Kalau kita sudah tahu i'rab itu sifatnya, mu'rab itu fisiknya, bina itu sifatnya, mabni itu fisiknya. Tahu ya Bapak Ibu sekalian bedanya di sini.
Jadi nanti pasti di tengah-tengah pembelajaran kita akan pertanyakan ini isim apa, mu'rab atau mabni, atau ini i'rab atau bina, seperti itu kan. Seperti itu. Oke, pertanyaan pertama tentang berdasar bina dan isim dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Ini dari segi i'rab dan bina, dari segi berubah atau tidak berubah. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, i'rab itu artinya berubah, bina itu artinya tetap tidak bisa berubah. Paham ya di sini ya, Bapak Ibu sekalian? Isim yang mu'rab dan isim yang mubni. Isim yang mu'rab itu ada 10, atau isim yang harokat akhirnya bisa berubah itu ada 10. Oke? Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua isim tasniyah, yang ketiga jamak taksir, yang keempat jamak muannats salim, yang kelima jamak mudzakkar salim, yang keenam asmaul khamsah, yang ketujuh isim ghair munsharif, yang kedelapan isim mangkus, yang kesembilan isim maksur, yang kesepuluh mudhof atau isim yang disandarkan kepada yang mutakalim. Ini nanti di bab selanjutnya ada Bapak Ibu sekalian, ya. Definisinya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya ulangi, di isim yang mu'rab ini silahkan untuk dihafalkan. Ya. Jadi pasti nanti di bab selanjutnya kita akan kembali ini hukumnya i'rabnya apa, tandanya apa, kenapa pakai tanda ini. Pasti kita kembalinya, karena dia isim mufrad, karena dia jamak taksir, karena dia jamak muannats salim, maka isim yang berubah 10 ini jangan sampai dilewatkan. Oke, saya tekankan ini jangan sampai terlewatkan. Silahkan dihafalkan. Jadi dalam ilmu nahwu itu ya punjernya atau pusat pembahasannya ya di isim-isim yang 10 ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda paham ini, paham bab i'rab nanti tanda-tanda i'rab, insya Allah selanjutnya gampang, mudah. Dan isim yang mabni atau isim yang tidak berubah itu ada, ini 3 secara umum. Secara detail itu ada banyak, di kitab-kitab yang lebih panjang, lebih lanjut itu ada. Seperti yang ditanyakan oleh salah satu peserta kemarin di grup, Ustaz, di sini kok cuma 3, padahal buku yang saya baca itu ada tambahan. Kemarin itu apa sih enggak? Ada isim mausul, isim isyarah, isim dhamir, ada isim istifham, ya. Dan lain sebagainya, ada isim fi'il dan seterusnya. Kenapa kita sebutkan 3 di sini? Kita sebutkan yang umum. Yang umum itu adalah isim mausul, isim isyarah, dan isim dhamir. Pembagian fi'il ada 3, ya, fi'il madhi, yaitu fi'il yang lampau, kemudian fi'il mudhari', yaitu fi'il yang sekarang atau yang akan datang, dan ada fi'il amr, yaitu kata perintah. Dari kata ba, ini fi'il madhinya, lampau, kemudian berubah menjadi yaktubu, menjadi uktub, yaitu tulislah, menjadi uktub, tulislah. Baik. Untuk mempersingkat waktu, baik Bapak Ibu sekalian, dari sini saya akan buka sesi tanya jawabnya dulu sebelum saya lanjut. Silakan Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham atau kita lanjut? Saya mohon izin untuk minum sejenak ya, Bapak. Ada. Baik, kita lanjut. Fi'il sama dengan isim. Kalau isim ya. Jadi saya akan bikinkan peta konsepnya. Baik, silakan diperhatikan ya. Saya akan bikinkan peta konsepnya. Secara umum nanti isim itu ada atau kita lanjut saja, ini kita nanti akan saya bagikan di akhir saja. Oke. Ya, jelas ya Bapak ya. Jadi isim yang mu'rab atau isim yang berubah, isim yang dari segi bina dan mu'rabnya di sini ada 2, yaitu isim yang mu'rab dan mabni. Mu'rab ada 10, mulai isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, detailnya nanti akan kami jelaskan di bab selanjutnya. Kemudian isim yang mabni ada 3. Jadi silakan boleh ditambahkan Bapak Ibu sekalian di catatan Anda ditambahkan. Kalau di sini tidak ada, silakan ditambahkan. Ya. Kalau belum ada, silakan ditambahkan. Oke. Kita ke fi'il. Nah, kita ke fi'il.
Fi'il sama seperti isim, cuma di sini kita bagi secara umum dulu, belum ke bina dan maf'ulnya, belum ke i'rab dan binanya, tapi fi'il ada 3, yaitu masa lampau, sekarang, dan akan datang. Fi'il yang lampau itu namanya fi'il madi, fi'il yang sekarang itu namanya fi'il mudhari', dan fi'il yang akan datang itu fi'il mudhari' juga, terkadang juga fi'il amar. Dari kata bab yang menjadi yaktubu menjadi uktub. Oke. Sama dengan isim, fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jelas ya di sini ya Bapak Ibu. Saya ulangi, fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab itu apa saja? Yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari', yaitu fi'il yang masa sekarang atau yang akan datang, yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Ya, yang tidak bersambung dengan nun taukid atau dengan nun niswah. Apa itu nun taukid? Ya. Jadi fi'il mudhari' yang tidak ada nun taukidnya dan tidak ada nun niswahnya, berarti hukumnya mu'rab. Contohnya seperti yadhabu. Yadhabu ini dia mu'rab. Nanti bisa yadhaba, bisa yadhabu, bisa yadhab disukun. Yadhabi tidak. Ya, dalam fi'il itu tidak ada jar. Oh, tadi sudah kelewatan. Apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun yang ditambahkan sebagai penguat. Bentuknya di akhir fi'il dalam keadaan di fathah. Contohnya yaktubanna. Dari kata yaktubu menjadi yaktubanna. Ya. Nah, ini adalah nun taukid. Atau yaktuban itu adalah nun taukid, nun sebagai penguat. Kalau yaktubu itu artinya sedang menulis. Kalau yaktubanna itu artinya benar-benar menulis. Paham ya di sini ya? Kalau yaktubu itu artinya sedang menulis. Kalau yaktubanna artinya sedang benar-benar menulis. Ada penguatan makna di situ. Ini nun taukid bentuknya seperti ini. Silakan dirangkum Bapak Ibu sekalian. Jadi belajar itu memang ya harus ada dari usaha dari kita juga. Kita berusaha merangkum perbandingannya. Kita harus memang butuh analisis. Belajar kitab itu tidak hanya seperti kita mengandalkan dari gurunya. Oh ya, mana Ustadz materinya? Tolong dijelaskan. Oke, Ustadz jelaskan sekuat mungkin sampai suaranya habis. Tapi kalau kita tidak berusahanya, kita tidak berusaha merangkum, tidak akan bisa, sulit sekali. Jadi kembali ya, faktor belajar itu metode sarana pembelajaran itu cuma 50%. 50% sisanya ditentukan oleh pelajar tersebut. Oke, silakan nanti dibandingkan dari yadhabu menjadi yaktuban itu perubahannya bagaimana? Silakan dianalisis. Ya, dari yadhabu menjadi yaktuban berarti dari yadhabu itu ditambahkan nun dan punya harokat domanya dirubah menjadi fathah. Ini nun taukid. Oke. Atau apa itu nun niswah? Nun niswah adalah domir nun yang berfungsi sebagai tanda bahwa pelaku pekerjaan adalah mereka perempuan banyak. Contohnya at-thalibatu yaktubna. Kita ingin mengatakan bahwasanya para pelajar perempuan sedang menulis, maka dari kata yaktubu kita ubah menjadi yaktubna. Nunnya ini namanya nun niswah. Oke. Kalau fi'il seperti ini bergabung dengan nun taukid dan nun niswah, maka fi'il tersebut hukumnya mabni. Mabni apa? Nanti ada di fi'il yang mabni. Oke, fi'il yang mabni ada 3. Jelas ya? Fi'il yang mabni ada 3. Yang pertama adalah fi'il madi. Hukum aslinya adalah mabni fathah. Doroba, fi'il madi, kata kerja lampau, itu dari dalam keadaan apapun pasti harokat terakhirnya fathah. Kemudian ada fi'il amar, hukum aslinya huruf akhirnya selalu dijazm atau disukun. Jazm itu artinya sukun. Contohnya idrib. Ya, idrib itu fi'il amar. Ini yang umum, hukum aslinya. Walaupun nanti ada perubahan-perubahan tertentu yang kita akan bisa pelajari seiring berjalannya waktu. Nah, yang ketiga, fi'il yang mabni adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid tadi. Hukumnya adalah mabni fathah. Seperti la ya'kulanna amrun. Dari kata ya'kulu artinya makan. Kemudian kita ingin mengatakan bahwasanya amr benar-benar makan, maka kita tambahkan nun taukid menjadi ya'kulu plus nun menjadi ya'kulanna. Yang lu-nya tadi di dhamma dirubah menjadi fathah. Jadi ya'kulanna. Ini namanya nun taukid. Kalau bersambung dengan nun taukid maka hukumnya fi'il mudhari' hukumnya mabni fathah. Kalau bersambung dengan nun niswah, maka hukumnya mabni sukun. Ya, seperti at-thalibatu yaktubna ad-darsa. At-thalibatu yaktubna ad-darsa. Oke. Ada 3 ya. Ini fi'il mabni ada 3. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il amar, yang ketiga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Fi'il yang mu'rab ada berapa? Fi'il yang mu'rab ada 1. Fi'il yang mu'rab ada 1 saja, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan taukid dan tidak bersambung dengan nun niswah. Oke, jelas. Fi'il dari segi bina dan i'rabnya ada 2, fi'il yang mu'rab dan fi'il yang mabni. Yang mu'rab ada 1,
yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswa. Fi'il yang mabni ada 3, yaitu fi'il madi, fi'il amar, dan fi'il yang bersambung atau fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswa. Oke. Dari sini jelas Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan? Ya Ustaz. Jelas ya? Oke. Hukum huruf dari segi huruf atau mabni, huruf itu pasti selalu dihukumi mabni dan tidak dihukumi mu'rab. Huruf apapun, baik huruf jar, huruf jazm, huruf nasab, itu semuanya hukumnya mabni. Tidak ada yang mu'rab, mabni. Oke, tip tanda isim dan fi'il adalah masuk dalam kategori huruf. Tanda isim itu apa saja? Tanwin. Tanda isim itu seperti alif lam. Oke. Huruf jar, masukkan huruf jar. Ataupun tanda fi'il seperti qad, sin, saufa, itu adalah huruf. Huruf jar adalah termasuk huruf. Huruf nasab adalah termasuk huruf. Huruf jazm adalah termasuk huruf. Oke. Ada pertanyaan dari teman kita di dalam chat ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa penyebab isim tidak boleh ditanwin? Isim yang mana maksudnya ya? Dari Bapak Yayat, isim sebelumnya isim yang seperti apa? Karena tanda isim yang utama itu adalah ditanwin. Jadi kita bisa tahu ini isim atau bukan kalau ada tanwin. Kalau ada tanwin, oh berarti isim. Nah, walaupun nanti ada isim yang tidak bisa ditanwin, seperti isim ghair munsharif. Betul sekali. Isim ghair munsharif seperti nama, seperti Ahmadu, Fatimatu. Ya, itu adalah nama-nama dan dia termasuk isim ghair munsharif, dia tidak bisa ditanwin. Kenapa tidak bisa ditanwin? Karena namanya saja isim ghair munsharif. Ghair munsharif itu yang tidak bisa menerima tanwin. Secara alasan, kemarin saya ada baca di kitab. Saya akan carikan sebentar. Boleh ditunggu Bapak? Saya akan cek di kitab saya. Ada di depan saya ini. Sebentar ya, saya akan ambil. Oke, sebentar saya cek dulu. Kemarin saya baca apa? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Mohon enak ya. Oh, masih di
Oke, untuk mengisi waktu nanti saya akan jawab di grup, insya Allah. Saya akan bagikan jawabannya di grup. Seperti itu ya Bapak ya. Coba di sini apa penyebab isim tidak boleh ditanwin atau khususnya isim ghairu munsharif kenapa tidak boleh ditanwin? Karena namanya saja isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Kenapa seperti itu? Secara detailnya nanti sebenarnya ada di kitab alasannya. Cuma secara umum memang bahasalah seperti itu. Ya, bahasa itu sudah seperti itu. Jadi tidak setiap bahasa itu ada alasan. Sebagaimana di dalam bahasa Indonesia, kenapa kita menamai sebuah cangkul itu cangkul? Kok bukan dinamai Kok bukan dinamai lampu? Kenapa kok seperti itu? Ya, untuk mencangkul ya. Kenapa kita menggali tanah itu namanya mencangkul? Kok tidak menyemprot? Kenapa seperti itu? Itu bahasa. Jadi bahasa itu sudah dari sananya, oh ini orang Arab menamai isim ghairu munsharif. Jadi tidak setiap bahasa itu ada ilat atau tidak ada alasannya. Oke. Ya. Nanti detailnya coba saya carikan jawabannya kenapa kok tidak boleh ditanwin. Cuma kita semua sudah mafhum kalau isim ghairu munsharif itu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Seperti itu kan. Alasannya kenapa nanti coba saya carikan. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan yang lainnya, Bapak? Sebelum kita lanjut ke materi yang ke-6. Silakan. Ada Ustaz. Silakan. Ini Ustaz, tadi kan nun taukid. Ya. Kan yang jelaskan tadi yaktuban, nah yang berasal dari yaktubu ya kan, dari fi'il mudhari. Betul. Terus di sini kan pertanyaan saya itu apakah bisa nun taukid itu ditambah dengan alif Ustaz? Ya kan? I'rabnya kan bertambah dengan alif. Apakah bisa atau tidak Ustaz? Nun taukid ini. Tadi kan yaktubanna dia cuma tasdid saja yang saya jelaskan ya. Seperti itu. Ditambahkan dengan alif. Maksudnya alif seperti apa? Alif yang secara alif yaktuban. Ya, tadi yaktuban ya kan? Yaktuban, yaktubu. Ketika dia bertambah dengan nun taukid, maka dia menjadi yaktuban. Nah, jangan ada taukid. Tapi apakah boleh? Apakah bisa nun taukid itu bertambah dengan alif? Menjadi seperti itu. Menjadi yaktuban. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Baik, sebelumnya fungsinya alif ini untuk apa? Untuk fungsinya alif ini untuk apa? Kalau kita tulis, cek saya. Kalau ada alif tasniyah, contohnya seperti saya akan coba tuliskan ya. Ya, pertanyaannya apakah yaktuban? Nah, ini boleh ditambahkan alif. Layar saya bisa dilihat ya, Bapak ya. Oke. Nah, jadi yang ditanyakan dengan Bapak Khairani ya, Bapak Muhammad Khairani ya. Ya, Pak. Ya, Ustaz. Oke, sebentar. Saya akan coba tuliskan ya. Dari kata yaktubu menjadi yaktuban. Nah, layar saya bisa dilihat ya, Bapak ya. Seperti bisa, ini kan tadi? Bisa. Ya, seperti itu. Nah, apakah boleh yaktuban ditambahkan alif menjadi yaktuban? Nah, seperti ini maksudnya. Ya, Ustaz. Ya, seperti itu, Ustaz. Nah, sebelumnya alifnya ini fungsinya untuk apa? Kalau secara apa ya? Kalau boleh atau tidak boleh, kalau belum tahu ada fungsinya ya tidak ada yang seperti ini. Ini malah membingungkan yaktubanna. Oke. Nah, ya boleh seperti ini. Dari kata
Dari kata yak tubu atau yak tubani itu ditambahkan nun taukid. Itu jadinya menjadi Yaktubanan nih bukan. yaktubana. Oh, yaktuban. Ini kalau nggak salah ya. Yaktuban. Ini ada pelajaran seperti ini ada di bab sorof ya. Ya, jadi lebih detailnya kok bisa seperti ini ada di sorof nanti ada sendiri. Kita di sini fokusnya ke nahwu. Jadi kita yaktubana. Kalau seperti ini ada. Ya, dari kata yaktubana dari mana? Dari kata yaktubani ditambah menjadi yaktubana. Oke. Kenapa kok ada di sini ada nun yang dibuang? Kenapa ada dibuang? Karena kalau orang Arab alasannya ada yang mengatakan litsakilah karena berat di lidahnya orang Arab maka banyak yang dibuang. Jadi alasan seperti itu banyak di orang Arab itu banyak yang dibuang karena alasan berat seperti contohnya akun dari kata kana yakunu ya kana yakunu itu orang Arab kalau itu ada yang mengatakan boleh dibuang nunnya ya untuk apa ditakhfif untuk lebih ringan diucapkan. Nah seperti ini. Oke. Kalau yang ditanyakan yaktubanna ini kita fungsinya kurang tahu untuk apa ya. Mungkin kalau jenengan menemukan nasnya, coba dikirimkan. Jenengan mungkin pernah menemukan tulisan seperti ini. Oke, silakan coba dikirimkan. Nanti silakan dikirimkan kepada saya. Coba saya analisis, saya carikan referensinya. Tapi kalau untuk yaktubana seperti ini mungkin ada. Ya. Dari kata yaktubani, yaitu dua orang menulis, dan kita ingin mengatakan keduanya memang benar-benar menulis, itu menjadi yaktubana seperti itu. Baik, apakah yang ditanyakan lagi? Kita 4 menit lagi kita akan berubah atau ganti ke sisi dua. Ada lagi? Silakan. Ada kalam layak kulana amrun. Nah, setelah kata-kata amrun ada wawunya. Kenapa kok ada wawunya, Ustaz? Ini wawu. Bagus sekali ini. Ya. Mana tadi? Ini ya. Layak kulana amrun. Iya. Ini wawu secara istilah secara umum ya, wawunya untuk membedakan dengan lafadz Umar. Baik, tulisannya sama seperti ini Bapak ya. Coba saya tuliskan lagi. Oke. Coba ini yang tanpa harokat. Sama-sama ain mim ro. Jadi dengan tulisan ini, coba Anda bedakan mana yang Umar, mana yang Amr. Sama. Tapi kalau ada wawunya, yang atas Umar, yang bawah Amr. Oh, gitu ya. Nah, ini sudah mafhum di kalangan orang Arab. Oke. Baik, adakah pertanyaan lainnya, Bapak? Afwan. Silakan, adakah pertanyaan lainnya? Oke, 2 menit lagi kita berubah atau ganti ke sesi 2 ya. Linknya ada di grup. Silakan dicek, coba saya cek. Link yang sudah ada di grup. Baik, sebelum kita ke sesi kedua, apakah ada pertanyaan lainnya, Bapak? Ini sebenarnya ya ini ada di ilmu shorof ya. Ilmu shorof itu mempelajari tentang perubahan-perubahan. Kalau nahwu itu yang fokus di akhir kalimatnya. Jadi kenapa kok menjadi alhamdi itu dipelajari di ilmu nahwu. Ilmu shorof itu mempelajari tengah. Seperti ini tadi. Yaktubani menjadi yaktubana atau yaktubu menjadi yaktubana itu dipelajari di ilmu shorof seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya Bapak Ibu sekalian? Oke. Kita ke sesi 2 ya. Kita keluar dulu dari kelas ini, kita masuk ke kelas yang sesi 2. Baik, setuju Bapak? Bisa difahami? Bisa, Ustaz. Oke. Boleh. Silakan live dulu dari yang kelas ini, kita ke link yang satunya. Siap? Oke.